Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Melianti, peserta Latsar dari Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan bincang-bincang terkait dengan wawasan kebangsaan oleh mentor kami, yaitu Bapak Firman. Selamat malam Pak Firman. Selamat malam Mbak Meli. Ya, Ya, terima kasih Pak sebelumnya atas kesediaannya untuk mengikuti bincang-bincang ini. Nah, bincang-bincang ini singkat saja Pak, cuma ingin melihat pandangan Bapak tentang wawasan kebangsaan khususnya dari profesi dosen itu sendiri. Maka pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya profesi dosen itu dalam melakukan bela negara? Apakah dengan melaksanakan tridharma perguruan tinggi, ataukah ada kegiatan-kegiatan yang spesifiknya atau seperti apa Pak? Bagaimana menurut Bapak? terima kasih Ibu Meli ya. Jadi mungkin kita sama-sama dulu pahami konsep bela negara ya. Jadi kalau kita rujuk ke apa sih namanya aturan dasarnya bela negara itu kan Undang-Undang Nomor 23 kalau nggak salah tahun 2019. Itu kan dijelaskan bahwa sebenarnya bela negara itu merupakan tindakan atau usaha dari warga negara Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Itu kan intinya ya. Jadi, nah kalau berkaitan dengan profesi kita sebagai dosen, kita mungkin diarahkan tadi tugasnya kita dosen kan sebenarnya tridharma yang utama. Jadi bagaimana mengintegrasikan konsep bela negara, nilai-nilai bela negara di dalam tridharma kita, dalam pengajaran kita, di dalam penelitian kita, dan dalam pengabdian kita. Cuman mungkin kalau apa istilahnya ya. Kalau dalam hari-hari saja sebenarnya, misalnya dalam pengajaran, bagaimana kita mencontohkan kepada mahasiswa tentang uh, apa yang bisa kita lakukan dalam bela negara. Kalau kita dosen, tugas kita ini terutama kita di FKIP kan menyiapkan calon guru. Jadi bagaimana kita menyiapkan calon guru yang bisa mengabdi kepada negara. Saya kira itu kurang lebih tema-tema penelitian kita. Kemudian pengabdian kita adalah bagaimana mempererat, bagaimana menjaga ikatan negara supaya tetap utuh. Itu intinya mungkin. Jadi sekira tadi sudah dijawab kurang lebih ya bahwa kalau kita dosen ya kita cukup mengintegrasikan saja apa namanya nilai-nilai bela negara dalam kegiatan tridharma kita. Itu intinya Bu Mei. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak, jawabannya sangat menginspirasi sekali. Artinya bela negara saat ini tuh sudah sangat berbeda dengan zaman-zaman dahulu di mana orang-orang dulu itu betul-betul mengangkat senjata untuk membela negara. Nah, kaitannya dengan profesi kita kan setiap hari akan berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi sebenarnya bagaimana bentuk kolaborasi yang paling ideal antara dosen dan mahasiswa untuk melakukan atau menanamkanlah nilai-nilai bela negara inilah yang paling minimal. Menurut Bapak bagaimana? Oke, jadi dalam kolaborasi misalnya, jadi pertama sebenarnya kita dosen kan ini ceritanya membina calon-calon penerus bangsa gitu ya. Jadi pertama tentu saja kalau ingin berkolaborasi itu pertama dosennya dulu yang mencontohkan. Jadi ketika kita sudah bisa memberi contoh dan paling tidak mahasiswa kita bisa mengambil minimal mengimitasi gitu kan nilai-nilai yang kita terapkan, maka itu menjadi sebuah kolaborasi yang sangat apik saya kira. Jadi dosennya dulu lah yang mencontohkan, kemudian nanti diikuti oleh dosennya, maksud kami mahasiswanya, dan itu yang akan menjadi nilai yang akan dibawa sampai dia jadi apa istilahnya berpartisipasi juga di masyarakat gitu. Jadi itu menjadi budaya yang ditanamkan dalam kehidupannya sehari-hari. Udah gitu mungkin. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Firman. Itu tadi bincang-bincang yang sangat bermanfaat. Jadi itulah teman-teman wujud bela negara dalam profesi kita sebagai pengajar. Dan kebetulan Pak Firman ini juga merupakan role model saya dalam penerapan wawasan kebangsaan di profesi dosen. Kenapa? Karena Pak Firman itu kan posisinya sebagai seorang koordinator program studi pendidikan biologi. Nah, beliau dalam mengeluarkan keputusan, mempertimbangkan kebijakan selalu mengacu pada aturan-aturan di Universitas Sulawesi Barat. Selain itu, beliau juga mempertimbangkan
kenyamanan, kemudian kebermanfaatan keputusannya itu terhadap bawahan-bawahannya atau rekan-rekan dosen di Prodi Pendidikan Biologi. Saya kira itulah bincang-bincang yang bisa kita lakukan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Firman atas kesediaannya. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.